Pernah nggak kamu merasa ada orang yang baru kamu lihat, tapi auranya langsung terasa beda? Tatapannya dalam, kehadirannya bikin merinding, bahkan tanpa bicara pun sudah terasa kuat. Atau, jangan-jangan itu kamu sendiri? Banyak yang percaya, ada tanda-tanda tertentu pada fisik seseorang yang menunjukkan bahwa dia memiliki leluhur yang kuat, energi yang diwariskan, dan masih hidup sampai sekarang. Di video ini, kita akan mengungkap 10 ciri fisik orang yang memiliki leluhur kuat, dan siapa tahu salah satunya ada padamu. 1. Tatapan mata tajam dan dalam. Tatapan mata sering dianggap sebagai jendela energi seseorang. Pada orang yang diyakini memiliki leluhur kuat, matanya tidak sekadar melihat, tapi terasa menembus. Saat mereka menatap, ada kesan dalam, tenang, tapi juga penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Banyak orang merasa tidak nyaman jika terlalu lama melakukan kontak mata dengan tipe ini, bukan karena takut, tapi karena seperti sedang dibaca. Dalam kepercayaan spiritual, hal ini dikaitkan dengan energi leluhur yang masih aktif, seolah-olah ada kekuatan yang ikut mengawasi melalui dirinya. Menariknya, orang dengan tatapan seperti ini biasanya juga memiliki intuisi yang tinggi. Mereka lebih peka terhadap perubahan sikap orang lain, suasana, bahkan energi di sekitarnya. Itulah kenapa, tanpa banyak bicara pun, kehadiran mereka sudah terasa kuat dan berbeda. 2. Alis tebal dan tegas. Alis bukan hanya soal penampilan, tapi dalam banyak budaya, dianggap sebagai simbol karakter dan kekuatan batin. Alis yang tebal dan tegas sering dikaitkan dengan keberanian, keteguhan, serta sifat pelindung yang kuat. Orang dengan ciri ini biasanya terlihat lebih berkarakter. Wajahnya memberikan kesan tegas, sulit diremehkan, dan punya aura kepemimpinan alami. Bahkan saat diam, mereka tetap terlihat seperti seseorang yang punya prinsip kuat. Dalam kepercayaan leluhur, alis yang tegas ini sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang membawa energi penjaga dari garis keturunannya. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya sulit untuk dipengaruhi secara negatif dan cenderung berdiri kokoh dalam situasi apapun. 3. Tulang wajah tegas. Struktur tulang wajah seperti rahang yang kuat, tulang pipi yang menonjol, atau garis wajah yang tegas sering dianggap sebagai ciri fisik dari garis keturunan yang keras atau kuat. Orang dengan bentuk wajah seperti ini biasanya memancarkan kesan tangguh, tidak mudah goyah, dan memiliki daya tahan mental yang tinggi. Bahkan tanpa ekspresi, wajah mereka sudah menunjukkan ketegasan dan kekuatan. Dalam perspektif spiritual, ini sering dikaitkan dengan leluhur yang memiliki latar belakang kuat, seperti pejuang, pemimpin, atau sosok yang memiliki pengaruh besar di masanya. Energi itu dipercaya tercetak dalam fisik keturunannya. Tidak heran jika banyak dari mereka memiliki kepribadian yang sulit ditundukkan, berani menghadapi tekanan, dan cenderung memiliki jalan hidup yang penuh tantangan, tapi juga penuh kekuatan untuk melewatinya. 4. Dahi lebar. Dahi yang lebar sering dikaitkan dengan simbol pemikiran yang dalam dan kebijaksanaan. Dalam banyak kepercayaan lama, bagian dahi dianggap sebagai gerbang kesadaran, tempat di mana intuisi, pemikiran, dan energi batin bertemu. Orang dengan dahi yang luas biasanya terlihat lebih tenang, berpikir sebelum bertindak, dan memiliki cara pandang yang lebih jauh ke depan. Mereka tidak mudah bereaksi secara emosional, tapi cenderung mengamati, memahami, lalu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Dalam sudut pandang spiritual, dahi lebar sering dipercaya sebagai tanda bahwa seseorang memiliki koneksi yang lebih kuat dengan energi tak kasat mata, termasuk energi leluhur. Seolah-olah ada bimbingan halus yang membuatnya lebih peka terhadap firasat, mimpi, atau tanda-tanda tertentu dalam hidup. Tidak sedikit juga yang merasa bahwa orang dengan ciri ini sering mendapatkan feeling yang sulit dijelaskan, seperti tahu sesuatu akan terjadi, atau bisa merasakan niat orang lain tanpa diberitahu. Dan menariknya, intuisi mereka seringkali benar. Karena itu, dahi lebar bukan hanya soal fisik, tapi sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang membawa warisan kebijaksanaan yang tidak semua orang miliki. 5. Aura wajah berkarisma. Ada orang yang secara fisik mungkin biasa saja, tapi entah kenapa saat kamu melihatnya, kamu langsung merasa tertarik, segan, atau bahkan sedikit terintimidasi. Inilah yang sering disebut sebagai aura berkarisma, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Orang dengan ciri ini biasanya tidak perlu banyak usaha untuk menarik perhatian. Kehadirannya terasa penuh, seolah membawa energi yang kuat dalam diam. Saat mereka masuk ke suatu tempat, suasana bisa berubah.
Orang-orang tanpa sadar memperhatikan atau bahkan menghormati mereka tanpa alasan yang jelas. Dalam kepercayaan spiritual, aura seperti ini sering dikaitkan dengan warisan energi dari leluhur. Bukan sekadar kepribadian, tapi seperti ada lapisan energi yang menyelimuti dirinya, membuatnya terlihat lebih menonjol dibanding orang lain. Menariknya, karisma ini bukan hanya soal menarik, tapi juga memberi efek emosional pada orang lain. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa segan, bahkan ada yang merasa tidak berani mendekat. Semua itu muncul bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang dia pancarkan. Dan biasanya, orang dengan aura seperti ini juga memiliki pengaruh yang kuat. Ucapannya lebih didengar, kehadirannya lebih dihargai, dan tanpa disadari, mereka sering menjadi pusat perhatian, bahkan saat mereka tidak mencarinya. 6. Postur tubuh tegap. Postur tubuh seringkali mencerminkan apa yang ada di dalam diri seseorang. Orang yang memiliki postur tegap, bahu terbuka, kepala tegak, dan cara berjalan yang mantap biasanya memancarkan kesan percaya diri dan kuat, bahkan tanpa perlu berbicara. Menariknya, pada orang yang diyakini memiliki leluhur kuat, ketegapan ini terasa berbeda. Bukan sekadar hasil latihan atau kebiasaan, tapi seperti ada dorongan alami dari dalam dirinya yang membuatnya selalu berdiri kokoh, bahkan dalam situasi tertekan. Dalam kepercayaan spiritual, postur tegap ini sering dikaitkan dengan energi leluhur yang menjaga dan menopang dirinya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya sulit untuk runtuh, baik secara fisik maupun mental. Itulah kenapa, saat menghadapi masalah, mereka cenderung tetap terlihat tenang dan tidak mudah goyah. Selain itu, orang dengan postur seperti ini juga sering memberikan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Kehadirannya terasa stabil, bisa diandalkan dan memberi kesan bahwa dia adalah sosok yang mampu menghadapi apapun yang datang. Karena itu, postur tubuh tegap bukan hanya soal penampilan luar, tapi sering dianggap sebagai cerminan dari kekuatan batin dan warisan energi yang sudah tertanam sejak lama dalam dirinya. 7. Suara berat atau berwibawa. Suara adalah salah satu hal pertama yang bisa langsung terasa energinya. Pada orang yang diyakini memiliki leluhur kuat, suara mereka biasanya terdengar lebih dalam, tenang, dan memiliki tekanan yang jelas. Bukan keras, tapi berisi. Saat mereka berbicara, orang lain cenderung lebih mudah diam dan mendengarkan. Bukan karena dipaksa, tapi karena ada kesan bahwa setiap kata yang keluar memiliki bobot. Bahkan dalam percakapan santai, suaranya tetap terasa menguasai suasana. Dalam kepercayaan spiritual, suara seperti ini sering dikaitkan dengan kekuatan batin dan warisan energi dari leluhur. Seolah-olah ada resonansi yang membuat ucapannya membawa pengaruh lebih besar dibanding orang lain. Tidak heran jika kata-kata mereka sering terasa lebih mengena, lebih dipercaya, bahkan kadang sulit dilupakan. Menariknya, orang dengan suara berwibawa juga biasanya tidak banyak bicara. Mereka cenderung memilih kata dengan hati-hati, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Sekali berbicara, dampaknya bisa lebih kuat daripada banyak kata yang diucapkan tanpa makna. Karena itu, suara berat atau berwibawa bukan hanya soal nada, tapi sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang membawa kekuatan pengaruh yang berasal dari dalam. Dan menurut kepercayaan tertentu, itu adalah bagian dari warisan leluhur yang masih hidup dalam dirinya. 8. Mata yang mudah berbicara. Ada orang yang tidak perlu banyak kata untuk mengungkapkan perasaannya, karena semua sudah terlihat jelas dari matanya. Tatapannya bisa berubah dengan cepat, kadang terlihat dalam, kadang sendu, kadang juga penuh makna yang sulit dijelaskan. Inilah yang sering disebut sebagai mata yang berbicara. Orang dengan ciri ini biasanya memiliki ekspresi mata yang sangat kuat. Saat dia diam, justru disitulah emosinya paling terasa. Orang lain bisa menangkap kesedihan, ketulusan, bahkan niat tersembunyi hanya dari cara dia menatap. Dalam kepercayaan spiritual, hal ini sering dikaitkan dengan tingkat kepekaan energi yang tinggi. Mata mereka dianggap lebih terbuka, sehingga mampu memantulkan apa yang ada di dalam dirinya, sekaligus menangkap energi dari luar. Itulah sebabnya mereka sering terlihat lebih peka terhadap suasana, lebih cepat merasakan perubahan emosi orang lain, bahkan tanpa penjelasan. Menariknya, orang dengan mata seperti ini juga sering sulit untuk menyembunyikan perasaan. Sekuat apapun mereka menahan, matanya tetap akan membocorkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati. Karena itu, mata yang mudah berbicara bukan hanya soal ekspresi, tapi sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memiliki kedalaman perasaan dan koneksi batin yang kuat, yang menurut banyak kepercayaan berasal dari warisan energi leluhur yang masih hidup dalam dirinya.
9. Garis tangan atau wajah yang unik. Beberapa orang memiliki tanda fisik yang tidak biasa, seperti garis tangan yang berbeda dari kebanyakan orang, tahi lalat di titik tertentu, atau bahkan bentuk garis wajah yang terlihat khas. Dalam banyak kepercayaan tradisional, hal-hal seperti ini tidak dianggap kebetulan. Garis tangan, misalnya, sering diyakini sebagai peta kehidupan. Jika seseorang memiliki garis yang langka atau berbeda, itu sering diartikan sebagai tanda bahwa dia membawa jalan hidup yang juga tidak biasa. Begitu juga dengan tanda lahir atau ciri khusus di wajah yang dalam beberapa budaya dipercaya sebagai penanda dari leluhur. Secara spiritual, ciri-ciri unik ini sering dikaitkan dengan warisan energi atau tugas tertentu yang dibawa dari garis keturunan. Seolah-olah ada pesan atau identitas yang dititipkan melalui fisik tersebut. Tidak heran jika orang dengan tanda seperti ini sering merasa hidupnya berbeda, mengalami hal-hal yang tidak umum, memiliki pengalaman batin yang lebih dalam, atau merasa seperti punya peran khusus dalam hidupnya. 10. Wajah terlihat dewasa sejak muda. Pernah melihat seseorang yang usianya masih muda, tapi auranya terasa jauh lebih matang? Bukan hanya dari cara bicara, tapi dari ekspresi wajahnya yang terlihat tenang, dalam, dan penuh pemahaman. Inilah yang sering disebut sebagai wajah yang dewasa sebelum waktunya. Orang dengan ciri ini biasanya tidak terlihat kekanak-kanakan, bahkan sejak usia muda. Tatapannya lebih serius, ekspresinya lebih terkendali, dan ada kesan bahwa dia sudah mengerti banyak hal tentang kehidupan. Dalam kepercayaan spiritual, ini sering dikaitkan dengan konsep jiwa lama, yaitu jiwa yang sudah melalui banyak pengalaman, bahkan sebelum kehidupan sekarang. Wajah yang terlihat dewasa ini dianggap sebagai refleksi dari kedalaman batin yang dibawa sejak lahir, termasuk dari warisan leluhur. Menariknya, orang seperti ini juga cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih tenang menghadapi masalah, dan sering menjadi tempat orang lain bercerita atau mencari nasihat. Karena itu, wajah yang terlihat dewasa bukan hanya soal penampilan, tapi sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang membawa pengalaman, kebijaksanaan, dan energi yang sudah terbentuk sejak lama dalam dirinya. Jadi dari semua ciri yang sudah kita bahas, mungkin kamu mulai sadar bahwa ada hal-hal dalam dirimu yang selama ini terasa berbeda, tapi sulit dijelaskan. Bisa jadi, itu bukan sekadar kebetulan. Banyak yang percaya bahwa apa yang kita miliki hari ini, cara kita menatap, berpikir, merasakan adalah bagian dari jejak panjang yang datang dari mereka yang pernah ada sebelum kita. Para leluhur yang mewariskan bukan hanya darah, tapi juga energi. Namun yang paling penting, bukan soal kamu punya atau tidak ciri-ciri ini, tapi bagaimana kamu menggunakan kekuatan yang ada dalam dirimu sekarang. Karena pada akhirnya, bukan leluhurmu yang menentukan siapa kamu, tapi pilihanmu hari ini yang akan menentukan siapa kamu di masa depan. Dan pertanyaannya sekarang, dari 10 ciri tadi, mana yang paling kamu rasakan ada dalam dirimu? Komen di bawah.